Dia sangat-sangat kesepian sampai-sampai dia datang ke kuburan dan dia gali lagi mayat ibunya. Dia patahin kepala ibunya dan cuman kepalanya aja yang dia bawa pulang ke rumah. Texas Chainsaw House terletak di Kingsland, Texas, tepatnya di halaman The Antlers Hotel. Rumah yang didesain bergaya Victoria tahun 1900-an ini sengaja ditampilkan secara menonjol di film horor The Texas Chainsaw Massacre yang rilis di tahun 1974 sebagai rumah dari sosok bernama Leatherface. Sosok yang terinspirasi dari serial killer Amerika yang paling mengerikan, yaitu Edward Theodore Gain atau biasa disebut sebagai Ed Gein. Dia juga dikenal dengan nama The Butcher of Plainfield. Dan kisah Ed Gein sendiri rasanya terlalu luar biasa nggak masuk akal, tapi nyata. Membayangkan orang seperti Ed Gein benar-benar hidup di dunia bikin bulu kuduk merinding. So, langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Ed Gein lahir pada tanggal 27 Agustus 1906 dari seorang ayah bernama George dan ibu bernama Augusta. Ed punya kakak laki-laki yang bernama Henry. Ed sendiri terlahir dengan gangguan perkembangan di bagian kelopak mata kiri yang membuat dia memiliki lazy eye. Kondisi mata kirinya membuat Ed menjadi anak yang sangat pemalu. Keluarga Ed adalah keluarga yang sangat disfungsional. Ayahnya mabuk-mabukan setiap hari dan sudah menjadi pengangguran semenjak Henry lahir. Makanya Augusta merasa suaminya benar-benar nggak berguna. Dia benci banget dengan suaminya yang katanya cuman menambah beban keluarga. Yang menghasilkan uang di keluarga ini adalah Augusta yang terus-terusan berjualan, menjadi tulang punggung keluarga, dan bisa dibilang sebagai kepala keluarga karena Augusta tidak mengizinkan George untuk mengasuh anak-anaknya. Henry dan Ed hanya boleh mengikuti saran dan peraturan dari ibunya. Augusta juga ngajarin kedua putranya untuk membenci George. Setiap hari Augusta bilang ke anak-anaknya, kalau kalian udah besar, jangan jadi kayak ayah kalian ya. Jangan jadi tidak berguna. Dan karena mungkin sejak kecil sudah ditanamkan rasa kebencian terhadap ayah mereka sendiri, Henry dan George tidak memiliki ikatan emosional sama sekali dengan ayahnya. Apalagi ayah mereka mabuk-mabukan terus. Makin gak sehat lah hubungan di dalam keluarga ini. Setiap hari, Augusta juga membacakan kisah dari Alkitab ke Ed dan George. Augusta memang wanita yang sangat religius, tapi enggak sehat juga. Kalau menurut gue pribadi, kayaknya punya gangguan mental juga. Karena Augusta ngajarin Henry dan Ed bahwa semua wanita di dunia berdosa. Semuanya calon penghuni neraka, kecuali dirinya sendiri. Jadi satu-satunya wanita yang boleh dekat dengan Henry dan Ed cuman ibunya sendiri. Waktu Ed dan Henry masih kecil, mereka sering main di luar rumah kan, terus punya temen lah anak tetangga. Tiap kali kalau Augusta melihat anaknya main sama orang lain, anak-anaknya kena marah. Temen kamu itu nggak bener, temen kamu itu calon penghuni neraka. Jangan lagi main sama mereka, nanti kamu berdosa. Edward yang dari kecil memang sudah pemalu, sudah insecure dengan mata kirinya, terus dimarahin waktu punya temen, lama-lama beneran gak bisa bersosialisasi dengan orang. Kalau ngobrol sih bisa ya, tapi kalau punya temen nggak bisa. Jadi sejak kecil satu-satunya orang yang menjadi tumpuan Edward adalah ibunya. Dari hasil jualan, Augusta berhasil mengumpulkan uang tabungan. Nah, uang tabungan ini dia gunakan untuk pindah rumah ke Plainfield, Wisconsin. Di daerah yang sangat terpencil, bahkan mereka hampir nggak punya tetangga. Saking jauhnya dari rumah penduduk. Alasan Augusta, dia nggak mau deket-deket dengan orang-orang yang berdosa. Ngerti kan kenapa gue bilang Augusta ini kayaknya punya penyakit mental? Nah, sehari-harinya Ed dan Henry pergi sekolah, di mana di situ cuma ada 12 siswa. Secara logika, Ed sebenarnya cukup pintar dan bisa membaca dengan lancar. Cuman sangat-sangat pemalu. Dia kan selalu kena marah kalau punya temen. Jadi dia nggak pernah ngajak orang ngobrol. Dan kalaupun dia ngobrol tuh kayak aneh. Jadi Ed selalu sendirian, terasingkan. Tiap hari pulang ke rumah nangis karena dikatain temen-temennya, "Ih, ayah kamu tukang mabuk.
Ih, mata kiri kamu kok kayak gitu, beda sendiri, kasian banget, udah kesepian, dibully lagi. Ed akhirnya berhenti sekolah waktu kelas 2 SMP. Dan karena waktu itu Henry dan Ed sudah mulai beranjak remaja, Augusta bilang ke anak-anaknya, kalian harus tetap virgin. Kalian nggak boleh punya teman wanita, nggak boleh nikah, semacam nggak boleh punya kehidupan. Semenjak berhenti sekolah, Ed dan Henry mulai kerja serabutan. Dan waktu Ed berusia 34 tahun, ayahnya yang bernama George yang suka mabuk-mabukan tadi meninggal dunia karena pneumonia. Waktu George meninggal, Augusta bilang ke anak-anaknya, lihat tuh ayah kalian, udah nggak berguna, lemah lagi. Kok bisa-bisanya meninggal? Kalian jangan mau jadi kayak ayah kalian. Semenjak George meninggal, Ed dan Henry juga menjadi tulang punggung keluarga. Mereka kerja serabutan, kadang jadi babysitter, kadang jadi tukang. Tapi yang paling sering jadi babysitter itu Ed, karena dia merasa anak-anak lebih mudah untuk diajak ngobrol. Warga sekitar sangat percaya dengan Henry dan Ed. Mereka berdua dianggap sebagai kakak beradik yang baik hati, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Begitu Henry berusia 43 tahun, dia mulai menyadari bahwa ibu mereka nih aneh. Mereka nggak boleh nikah, nggak boleh punya temen. Kayaknya ini tuh bukan hal yang wajar. Henry mulai menjauhi ibunya sendiri dan ngomong ke Ed, kayaknya ibu mereka nih bermasalah. Tapi Ed malah tersinggung. Dia nggak suka Henry ngejelek-jelekin ibunya. Ed merasa ibu mereka itu orang yang paling suci. Dan kalian tahu guys, gak lama dari Henry menasehati Ed tentang ibu mereka, Henry meninggal dunia secara misterius. Waktu itu Henry dan Ed lagi bekerja di dekat rumah mereka. Dan tiba-tiba dari dalam gubuk muncullah kobaran api. Ed langsung lari, teriak-teriak dan minta tolong warga sekitar. Dia bilang, aku tidak bisa menyelamatkan Henry, tolong Henry. Terus datanglah polisi. Waktu jenazah Henry ditemukan, jenazahnya itu nggak gosong, sama sekali nggak kena api. Justru ada beberapa luka di bagian tubuhnya dan kepalanya benar-benar hancur. Sayangnya waktu itu polisi nggak mencurigai Ed. Mereka pikir, oh mungkin ada barang yang jatuh ke atas kepala Henry terus Henry-nya meninggal. Padahal sebenarnya ini nggak masuk akal. Banyak sekali orang di luar sana yang percaya Henry meninggal karena dibunuh oleh Ed. Tapi secara resmi polisi menyatakan Henry meninggal karena sesak napas. Rupanya semenjak Henry meninggal, Augusta mulai sakit-sakitan. Untuk pertama kalinya Augusta mengalami stroke. Augusta mulai khawatir karena melihat perilaku Ed yang aneh. Berdasarkan artikel yang gue dapat dari Radford University, kepala Ed mulai mengalami perubahan bentuk. Ed juga mulai sering maling dari kuburan. Ed juga terobsesi dengan buku anatomi manusia. Mungkin karena perilaku Ed yang semakin gak masuk akal, kondisi kesehatan Augusta makin menurun. Augusta terserang stroke yang kedua kalinya dan meninggal dunia. Ed hancur total. Satu-satunya orang dan wanita yang dia kenal, yang dia percayai, meninggal dunia, meninggalkan dia sendirian, yang bahkan gak tahu gimana caranya berinteraksi dengan orang, layaknya orang biasa. Karena belum bisa menerima kepergian ibunya, Ed menjaga kamar ibunya seolah-olah ibunya masih hidup. Kadang kursinya dia geser, terus dia masukin lagi, membuat ilusi seolah-olah ibunya memang masih ada di ruangan itu. Orang-orang sekitar mulai resah. Ed kelihatan gak pernah mandi dan bau banget. Ed juga lebih banyak kerja di lahan pertanian, mengisolasi diri dari orang sekitar, terus banyak bagian rumah mereka yang dia tutup kecuali kamar tidurnya dan kamar tidur ibunya. 8 bulan semenjak Augusta meninggal, Ed gak tahan. Dia sangat-sangat kesepian sampai-sampai dia datang ke kuburan dan dia gali lagi mayat ibunya. Tapi nggak semuanya dia bawa. Dia patahin kepala ibunya dan cuman kepalanya aja yang dia bawa pulang ke rumah. Pakai tangannya sendiri. Dan semenjak itulah satu persatu orang di daerah sana mulai menghilang. Korban pertama yang menghilang adalah anak berusia 8 tahun yang bernama Georgia Weckler. Sebenarnya belum bisa dipastikan apakah Ed menculik dan membunuh Georgia, tapi polisi percaya kemungkinan besar iya. Ed mulai bolak-balik ke kuburan. Ada sekitar 40 pemakaman yang selalu dia datangi. Dia gali kuburan beberapa orang untuk dia bawa pulang ke rumah. Menurut Ed,
Dia merasa ada ketertarikan seksual terhadap jenazah-jenazah ini. Dia merasa bisa relate dengan jenazah daripada dengan manusia. Makanya, biar gak kesepian, dia bawa pulang. Selama 4 tahun, gak ada yang sadar bahwa Ed sudah menggali 9 kuburan. Dan di tahun 1951, waktu Ed berusia 51 tahun, dia pergi ke bar, terus bertemu dengan seorang wanita yang mirip banget dengan ibunya. Wanita ini bernama Mary Hogan, pemilik bar itu. Semenjak itu, Ed bolak-balik ke bar ini, cuman untuk mengamati Mary. Mungkin karena dia kangen kali ya dengan ibunya. Setelah selama 3 tahun memperhatikan Mary, suatu hari Mary menghilang. Polisi menemukan selongsong peluru dan juga bercak darah. Jadi mereka yakin Mary menjadi korban kejahatan. Cuman polisi nggak menemukan petunjuk lain. Padahal besok harinya Ed ngaku ke salah satu petani bahwa dialah yang menculik Mary. Ed bilang, tahu nggak sih, Mary itu aku gantung dalam keadaan terbalik di dalam rumahku. Cuman guys, rupanya petani tadi malah ketawa dan nganggep Ed cuman bercanda. Gue juga bingung, letak lucunya di mana? Kenapa bisa dipikir bercanda? Apa mungkin karena mereka yakin kali ya, Ed nggak mungkin melakukan hal yang aneh. Kasus Mary Hogan tidak terpecahkan. 2 tahun kemudian, wanita bernama Bernice Worden yang berusia 58 tahun dan juga merupakan pemilik toko menghilang dari tokonya sendiri. Seluruh uang di dalam mesin hilang. Ada banyak darah di lantai. Tapi polisi menemukan nota pembelian cairan radiator atas nama Ed Gein. Yang berarti Ed adalah customer terakhir sebelum Bernice menghilang. Jadi polisi langsung melakukan penggeledahan. Mereka datang ke rumah Ed, mereka buka semua pintunya, dan kalian tahu apa yang mereka temukan? Tubuh Bernice Worden digantung dalam keadaan terbalik tanpa kepala. Dipotong secara vertikal terbelah 2. Katanya kayak rusa yang lagi dikulitin. Polisi juga menemukan tengkorak manusia di atas tempat tidur Ed. 1 kotak penuh organ manusia, furnitur dan topeng yang terbuat dari tulang serta kulit manusia. Dan juga sesosok wanita yang dibuat dari kulit yang ditempel-tempel. Beneran persis kayak wanita. Tapi semuanya dari bekas-bekas jenazah yang sudah meninggal. Serius, gue merinding. Ed awalnya sempat gak mau ngaku, tapi sudah terlalu banyak bukti yang dia simpan di dalam rumahnya. Jadi, Ed mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Mary Hogan dan Bernice Worden. Selama 1 minggu, polisi membolak-balikan dan membongkar seluruh tanah rumah ini. Ed dituduh atas kasus pembunuhan dan perampokan. Tapi, menurut psikolog dan psikiater yang menganalisis kejiwaan Ed dinyatakan tidak sehat secara mental. 10 tahun setelah mendekam di penjara, Ed mengirim petisi ke pengadilan untuk menyatakan bahwa dia tidak merasa sakit. Ed bilang mentalnya sehat dan bisa berpikir layaknya orang normal. Tapi petisi ini ditolak lagi oleh pengadilan. Ed masih dipaksa untuk disembuhkan di rumah sakit jiwa. Ed lalu mengidap kanker dan waktu berusia 78 tahun meninggal karena gangguan pernapasan. Menurut pihak rumah sakit, Ed adalah pasien yang sangat sopan dan selalu mau membantu. Pada tanggal 27 Juli 1984, Ed dikuburkan bersebelahan dengan kuburan ibunya. Meskipun Ed hanya mengaku telah membunuh 2 orang, polisi yakin setidak-tidaknya ada 5 korban lain, termasuk Henry, kakaknya sendiri. Bahkan mungkin lebih dari 5, tapi polisi tidak berhasil membuktikannya. Kasus Ed juga menginspirasi film-film lain. Ada film Psycho, The Silence of the Lambs. Bahkan karakternya juga muncul di American Horror Story. Dan itulah kisah Edward Theodore Gein yang luar biasa, tidak masuk akal, aneh, tapi nyata. Cerita ini gue ambil dari riset Department of Psychology Radford University. So, untuk kalian yang penasaran, kalian bisa klik juga linknya di kolom deskripsi bawah. Lebih dan kurang gue mohon maaf, dan thank you so much untuk kalian yang selalu nonton Ruang Gelap, mendukung kita, diskusi di kolom komentar bawah, dan merequest banyak banget kasus-kasus yang menarik. Thank you so much. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.